Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalem. Ayo terus kita rayakan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Saudari-saudara, ada banyak tradisi entah keagamaan atau kepercayaan lokal kita yang terus-menerus kita lakukan tanpa kita paham. Kita ambil saja misalnya keluarga kami itu mengingat pada hari tertentu, entah weton, entah setahun atau 3 tahun wafatnya seseorang, bagian dari keluarga, kami melakukan apa yang kurang lebih bisa disebut sesajian, sajen. Apa yang dilakukan dalam sesajian itu? Kami membuat altar kecil, meja, kemudian di atasnya aneka makanan. Selesai didoakan, kemudian kami boleh memakan ingkung itu. Jadi senang aja. Tetapi kalau saya bertanya kenapa harus melakukan itu, tidak ada yang bisa menerangkan. Padahal mungkin bisa dimaknai itu bukan sebagai pakan demit, bukan sebagai makanan arwah, tetapi mengenangkan cinta bakti kita kepada seseorang yang sudah wafat dengan menyajikan apa yang mereka suka waktu hidup. Apakah kemudian dimakan arwah? Pasti tidak. Untuk mengenangkan tanda cinta. Tetapi kita sering tidak sampai ke situ pemahaman kita. Kemudian misalnya kalau ke kuburan itu kami selalu membawa kembang dan lilin. Pokoknya begitu saja ya, pokoknya lilin lah itu supaya kuburan menjadi lebih terang. Enggak dong. Lilin dalam kekristenan itu melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus yang memberikan terang bagi dunia sampai habis. Maka ketika membawa lilin ke kuburan dan dinyalakan untuk mensyukuri pengorbanan Tuhan untuk saudara kita yang wafat itu yang telah ditebus dengan darahnya. Sebuah biara melakukan ibadah sore tiap sore. Mereka sebelumnya memasak masakan, menyiapkan untuk makan malam, lalu ditinggal untuk berdoa bersama. Suatu saat, setiap kali melakukan ibadah bersama, lalu mau makan, ada saja lauk yang hilang. Mereka curiga jangan-jangan diambil pegawai, jangan-jangan ada maling, jangan-jangan ABCD. Maka ditugaskanlah seorang anggota biara untuk melihat, mengamati dingki untuk nginjen opo toh. Dan ternyata kucing. Maka karena memusingkan kepala mereka rapat dan diputuskanlah bahwa ada seorang anggota biara yang tugasnya menjaga dari kucing masuk dan ibadah sendiri di waktu yang lain. Terjadilah. Kucing bisa dijaga dan bahkan bisa ditangkap dan dimasukkan ke kandang. Untuk itu dalam rapat lain diputuskan bahwa harus ditambahkan di samping seksi dapur, seksi bersih-bersih, seksi taman harus ada satu, seksi kucing. Maka ada seorang anggota biara yang menjadi ketua seksi perkucingan. Berjalan terus, tidak ada masalah, aman, kucing itu mati. Apa yang kemudian terjadi? Mereka bingung, loh kucing mati. Angko seksi kucing juru tugasnya ngopo? Maka kemudian lucunya, dibelikanlah kucing baru supaya seksi perkucingan tetap bisa melakukan tugasnya. Seringkali tugas-tugas seperti itu dibungkus dengan hal-hal rohani, bahwa itu ketaatan, bahwa itu makhluk Tuhan, ini laudato si dan aneka hal. Padahal tadinya hanya soal ganggu makan. Seringkali kita terperangkap pada itu dan jangan ketawa loh. Kita melakukannya itu. Suatu saat saya misa di lingkungan. Jam 7 sebenarnya mulai, tetapi anggota pengurus mengatakan tunggu dulu Romo sebentar. Oh ya, paling 7 menit 10 menit. Oh ya, ternyata yang ditunggu datang. Dia membawa bendi tahu, gong kecil. Yang biasanya dalam Ekaristi untuk mengiringi konsekrasi atau menyatakan bahwa ini saatnya konsekrasi. Seolah-olah tanpa gong misa itu lalu menjadi tidak berjalan atau berjalan tidak sah. Tidak dong. Anda tahu gong atau kelinting, bel ring. Waktu zaman dulu menandakan bahwa kita memasuki saat penting dalam Ekaristi. Pada umumnya umat waktu itu tidak mudeng karena bahasa yang dipakai bukan bahasa lokal dalam Ekaristi. Karena tidak mudeng maka mereka doa rosario sementara romonya misa. Ketika saat penting tiba konsekrasi
Di bel kering, bangun-bangun, yang tidur bangun-bangun. Rosario diletakkan dulu, mari kita menyembah Tuhan. Baru kemudian konsekrasi, ya Tuhanku dan Allahku. Tetapi sekarang bahasanya kan sudah bahasa lokal, semua kita tahu. Maka kalau itu masih dipakai, ya oke, diberi tafsiran baru. Tetapi seringkali kita tidak mudeng sebenarnya. Kenapa? Dan banyak sebenarnya lucu-lucu dalam liturgi itu. Kita lakukan tanpa kita paham. Maka pesannya hari ini adalah, ayo memahami apa yang biasa kita lakukan dalam kepercayaan kita, dalam ibadah kita, dalam tradisi kita. Kalaupun tidak memahami atau pemahamannya sudah kuno, diperbarui, ditafsirkan secara baru. Anak domba Allah itu nyanyian untuk mengiringi pemecahan roti. Karena rotinya dulu besar-besar. Ketika sudah tidak ada pemecahan roti besar, hanya 1 detik, klik-klik, yang lain sudah disibori. Tidak selalu harus anak domba Allah dinyanyikan. Tetapi apakah boleh? Boleh, dimaknai secara baru. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Menandakan kerendahan hati kita memohon belas kasih ketika mau menyambut tubuh Kristus. Selamat merayakan kehidupan, tetap mantap dalam beriman dan beribadah. Tuhan berkati. Amin.